tujuan pemasangan kateter adalah membantu pasien-pasien yang ada gangguan di saluran perkemihannya ya, atau pasien-pasien misalnya tidak bisa mobilisasi ke kamar mandi, ataupun pasien-pasien dengan kesadarannya menurun. Itu biasanya pasiennya dibasang kalau masih memungkinkan pakai diapos, kalau nggak memungkinkan biasanya pasiennya meminta persetujuan untuk pemasangan kateter gitu ya. Nah, untuk alat-alatnya yang pertama ada pole kateter atau selang kateternya ya. Jadi ini nanti selangnya masih dirapih tutupnya ya, karena ini prinsipnya adalah steril ya. Ini kita karena bekas praktik sebelumnya jadi sudah terbuka, tidak apa-apa, tapi harus tahu prinsipnya adalah steril. Jadi tidak boleh dipegang-pegang dulu sebelum kita menggunakan handphone steril. Nanti ada apa namanya ukurannya, mulai dari 16 sampai ke 24 kalau tidak salah. Misalnya perempuan masih di batas 16-18 ya. Seperti itu, nanti menyesuaikan dewasa, anak-anak itu ada ukurannya. Selanjutnya, kalau ada selang kateter pasti ada selang urine bag ya. Jadi untuk nampung dari si kateternya, nanti cairannya masuk ke urine bag ini. Selanjutnya ada handscoon steril. Handscoon steril ini prinsipnya tidak boleh memegang sama sekali apapun, kecuali nanti pada saat misalnya pas mau memegang ini, kalian pertahankan tetap yang satu steril, mungkin yang satunya mau on pegang yang lain itu boleh. Tapi salah satu untuk memegang simpel steril ini tidak boleh memegang apa-apa, karena itu prinsipnya steril. Kecuali alat-alat steril di dalam bak instrumen nanti. Juga alat-alat yang sudah disterilkan. Selanjutnya ada cairan NaCl ya. Ini nanti fungsinya untuk kita sebelum melakukan pemasangan selang kateter, kita lakukan pembersihan dulu ya, baik vulva maupun penis hygiene. Nanti kita bersihkan dulu area ininya pasien, vulva maupun penisnya. Selanjutnya ada pelak, nanti untuk pengalas, takut ada cairan yang keluar, membasahi tempat tidur dan sebagainya, kita pasang pelak. Selanjutnya ada duk bolong. Duk bolong yang tengahnya bolong nanti fungsinya untuk menutupi area yang lain. Jadi yang kita lihat adalah area misalnya laki-laki pada area penisnya saja, ataupun perempuan kita lihat bagian labia mayor minornya saja ya. Jadi pada bagian lainnya kita tutupi pakai duk bolong ini. Selanjutnya ada pom kecil, nanti tujuannya dimasukkan ke steril ini untuk vulva hygiene terlebih dahulu. Sama nanti pastinya untuk vulva hygiene adanya kasanya steril ya. Ini sudah kasa steril, nanti masukin di bak instrumen biasanya di tiga juga cukup. Nanti biasanya sudah digulung kalau mau disterilkan. Terus nanti selanjutnya ada pinset anatomis dan chirurgis, nanti untuk memeras si kasanya pada saat kita membersihkan area vulva maupun penisnya. Itu ada mikropor atau hipapik untuk fiksasi bagian nanti selangnya. Kita fiksasi, ditempelkan pada area pahanya. Lalu ada gunting untuk memotong plester. Nanti ada gel, silokain gel, itu ada yang seperti squid ini, ada juga yang seperti ini. Ini juga gel pelumas ya. Lalu ada squid 10 cc, nanti fungsinya untuk memasukkan cairan. Oh, kita ada yang kurang sih, pengen ambil ini. Oh, saya jadi ambil air juga. Tapi nanti kita mau masukkan ke dalam kateternya untuk menahan pada kandung kemihnya. Selanjutnya ada handscoon bersih, ada baby
pom kecil, kasa, pinset chirurgis, anatomis, dan dup bolong. Ini termasuk ke alat yang steril. Nah, jadi ini yang masuk ke dalam set steril ya. Jadi kalau steril itu biasanya nanti kita bungkus pakai kain hijau, terus di steril di autoclave ya, atau mesin sterilisasi. Ya, nanti kita bawanya masih posisi tertutup. Selanjutnya kita setting dekor, untuk boleh posisi tertutup. Gunting di luar karena fungsinya untuk plaster. Ini juga di luar. Jelly, NaCl, terus pelak dan handphone steril. Oke, alat-alatnya sudah paham ya, sudah ingat ya. Lanjut kita masuk ke tahap prainteraksi ya. Jadi setiap tahapan praktik prosedur ada tahapan prainteraksi, tahap kerja sampai ke tahap evaluasi. Ya, nanti saya praktikkan ke pasien perempuan dulu, nanti baru kita ke pasien laki-laki. Ya, untuk semuanya sama, cuma beda di pembersihan pulpa, hygiene dan penis hygiene, sama cara memasukkan selang kateternya. Tapi untuk persiapannya semuanya sama. Oke, sebelumnya kita tahap prainteraksi dulu. Misalnya, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Imas yang berjaga hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kita identifikasi dulu pasiennya. Ibu namanya siapa Bu? Ya, dia menyebutkan nama, tanggal lahir, nomor rekam medik, habis itu kita sesuaikan dengan gelang pasien. Ya, terus kita sampaikan tujuan kita mau ngapain. Ibu, di sini saya mau melakukan pemasangan kateter. Kateter itu selang yang dimasukkan pada area tempat, misalnya kita bahasa bukan terlalu medis ya, kalau pasien itu biar pasiennya mengerti, pada saluran kencing ibu. Karena misalnya ini pasiennya ada gangguan pada saluran kemihnya ya, jadi kita sampaikan karena ibu sedang ada gangguan saluran kemih, jadi nanti kita bantu untuk pengeluaran kemih ibu melalui selang kateter ya. Jadi waktunya kurang lebih 10-15 menit saja, tempatnya di tempat tidur ini saja. Bagaimana, apakah ibu bersedia? Oke, misalnya pasiennya sudah bersedia, nanti kalian izin mempersiapkan alatnya. Baik Bu, jika ibu bersedia, nanti saya izin mempersiapkan alat dan kembali lagi. Gitu. Lalu nanti persiapkan alat sesuai dengan yang di daftar tilik tadi. Sesuai alatnya, tidak ada yang tertinggal. Oke, sudah sesuai alatnya. Kita kembali, sebelum kembali ke pasien kita harus cuci tangan. Ya, cuci tangan dulu. Ayo semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harus hafal ya, cuci tangan. Mantap. Selanjutnya, setelah itu baru kita jangan lupa tutup tampilan atau tutup privasi pasien. Apalagi ini kita mau masang kateter, kita harus menjaga privasi si pasiennya. Oke, sudah kita tutup tirai privasi pasiennya, lalu kita sampaikan ke pasiennya, Ibu, di sini alatnya sudah siap, apakah bisa kita mulai? Baik, sebelum kita mulai,
kita mau melakukan tindakan kateter, kita ganti dulu dengan selimut yang lain agar tidak apabila nanti terjadinya basah atau sebagainya, itu kita tidak langsung ke selimut pasiennya. Jadi selimut ganti dulu. Untuk mengganti pasien jangan langsung kalian tarik langsung ganti gitu, tidak boleh ya. Jadi nanti ada caranya. Kalian pasang dulu seperti ini, misalnya seperti ini. Nanti sudah tertutup, baru kalian ambil selimut yang di bawahnya yang pasien pakai pertama. Nah, kalian tarik. Nah, berarti kan dia tidak terbuka area bawahnya ya, jadi tetap terselimuti. Baru kita tarik dari bawah, baru kita lipat dan kita taruh yang aman di daerah pasiennya seperti itu. Ya, berarti kita sudah ganti selimut dari kita ya, selimut ganti. Oke, setelah ganti selimut, kita posisikan pasiennya. Untuk pasien perempuan, kita posisikan dorsal recumbens atau posisikan pasien seperti mau melahirkan, kakinya diangkat kedua-duanya. Untuk laki-laki cukup posisi supin atau terlentang saja, gitu ya, terlentang senyaman pasiennya. Nah, setelah posisinya sudah dorsal recumbens, setelah itu kita pasang perlat. Oke. Setelah pasang perlat, nanti boleh kita dekatkan bengkok di pasien. Kalau pasien perempuan bisa kita taruh di bawahnya atau dekat di bawah kakinya. Tetapi kalau pasien laki-laki karena dia posisi supin, kita taruh di pinggirnya aja, di pinggir si bokongnya atau pakainya. Boleh. Nah, setelah itu baru kita pakai si handscoon bersih. Persiapan pertama yang perlu kita persiapkan adalah karena kita nanti mau memberi cairan pada selang kateternya, kita ambil dulu cairannya. Jadi nanti kita pada saat sudah pakai handscoon steril, kita nggak ada pegang-pegang yang begini nih, karena ini kan tidak steril. Nah, untuk cairan yang dimasukkan itu biasanya 20 sampai 25 cc ya. Nah, ini kita ambil dulu 10 sesuai dengan widthnya. Ini cairan aquabides ya, cairan steril juga. Nah, ini sudah kita siapkan. Setelah itu kita siapkan si urin bagnya, kita buka. Sudah kita buka, kita pastikan dulu. Aduh, semutan. Sorry. Itu dapat buat kencingnya. Buat tempatnya. Ya. Ada kencingnya. Ini dia ada modelnya yang seperti ini, tambah atau ada yang seperti ini. Tapi bisa kita lihat, misalnya nanti di sini, misalnya seperti ini dia keluar. Tapi kalau kita tutup seperti ini dia tidak akan keluar cairannya ya. Ada juga yang model yang tambah ini, jadi tinggal kita geser-geser aja, bisa kelihatan kok itu keluar atau tidak. Jadi kita pastikan tertutup dulu. Kalau ini sudah pasti, baru kita sambungkan ke kateternya. Oke, karena ini prinsipnya steril, tapi kita boleh pegang ujungnya aja, jangan pegang ininya. Kita boleh buka sedikit, ya, tapi tidak kita tidak pegang, langsung kita sambungkan dengan si urin bagnya seperti ini ya. Jadi nanti kita simpan lagi. Ini hanya untuk mempermudah kita nanti. Nah, selanjutnya kita tuangkan NaCl, karena NaCl ini juga sifatnya kan bersih, tidak steril. Nanti ini boleh kita buka, tetapi kita tidak boleh pegang. Jadi nanti kita tuang dulu si NaCl-nya, tapi jangan sampai kena si alat-alat sterilnya, ya. Jadi kita boleh tuangkan dulu secukupnya. Ini untuk
melakukan vulva hygiene. Oke, kalau NaCl-nya sudah dirasa cukup, semuanya udah siap, baru kita ganti handphone. Ganti dengan handphone steril. Handphone steril berarti prinsipnya steril, tidak boleh memegang yang lain-lain. Ya. Di dalamnya ini ada 2 lapis. Ini untuk pakainya boleh biasanya kan kalau bed pasien lebih lebar ya. Boleh di dekat pasien ataupun kalau memungkinkan di dekat alat sini boleh. Nah ini di dalamnya masih ada lagi seperti ini. Ya, jadi kita sesuaikan kiri dan kanannya. Nanti kita buka. Nah, sudah kita buka seperti ini, kita boleh masukkan atau pegang si yang kanannya dulu. Ini boleh kita pegang, tapi bukan luarnya. Kita pegang area dalamnya seperti ini, karena nanti kan bakal masuk ke kita. Jadi kita belum megang luarnya ya, yang steril adalah luarnya nanti, luar bagian dari si handphone ini. Nah, ini kita belum tekuk dulu, kita masukkan ke tangan yang kiri lagi. Nah, kalau ini kita pegang seperti ini. Nanti kita tetap steril. Ini baru nanti kita kalau mau ke bawah kan pegang seperti ini. Jadi kita posisinya tetap steril. Selanjutnya, karena ini alatnya steril, kita boleh pegang. Karena kita sudah pakai handphone steril ya. Ini dupnya steril. Jadi kita pegang, kita posisikan ke jadi yang terlihat hanya labia mayor, labia minornya si area vaginanya. Selanjutnya kita bersihkan area yang mau kita pasang kateter. Jadi kita lakukan vulva hygiene dulu. Kita masukkan sekitar 3. Ini nanti fungsinya ini untuk memeras si kasanya ini ya. Ini sudah kita celupkan ke kom yang isinya NaCl. Setelah itu baru kita angkat. Kasanya sudah dibasahin air ya, sudah dimasukkan ke kom, lalu kita peras, kita bersihkan karena perempuan itu atau wanita bagian vaginanya ada labia mayor, labia minornya. Jadi kita bersihkan labia mayornya dulu, bagian luarnya dulu. Kita bersihkan bagian luar. Untuk sebelah sini kita masih bisa gunakan ini, tetapi kita pindah posisinya. Jadi sebelah sini, ini labia mayor. Oke. Setelah itu ambil lagi untuk labia minornya. Setelah bagian dalamnya. Sama kita peras. Kita lakukan hal yang sama ke bagian labia minor. Terakhir kita bersihkan lagi dari bagian atas ya, klitoris sampai ke pubis, anus. Nah, sudah sejalur seperti ini kita bersihkan. Lalu kita buang, dan ini tidak bakal dipakai lagi. Jadi boleh ditaruh di bengkok. Nah, setelah itu sudah dilakukan vulva hygiene, setelah itu kita lanjut ke pemasangan kateter ya. Karena tadi bersifatnya steril, kita pertahankan sebelah kanan ataupun tangan dominan kalian. Kalau kalian dominannya tangan kiri, silakan pertahankan tangan kiri. Kalau saya dominan
aja tangan kanan. Jadi ini boleh, sebelah kiri ini boleh memegang bungkusnya nih, ya. Tapi tadi yang ini steril ini langsung ambil dalamnya, karena yang steril ini adalah bagian dalamnya. Ini yang sebelah kanan pertahankan steril, yang ini sudah boleh pegang yang lain-lain. Setelah itu langsung kita kasih gel, ya, kasih gelnya dari sini. Nah, kita tetap pegang yang ini, jangan pegang yang ini, yang bagian mau dimasukkan ke vaginanya, karena ini adalah area steril. Nah, sudah kita ratakan ke selangnya, baru nanti kita bisa langsung masukkan, ya. Jadi di sini nanti kita beri aba-aba ke pasiennya. Nah, ibu, kita mau masukkan selangnya, nanti ibu jangan ditahan ya. Oke, setelah itu kita masukkan perlahan. Untuk perempuan jangan sampai salah ya, karena dia ada dua lubang, ada lubang uretra, saluran kencing, dan lubang vagina. Kalau untuk uretra itu yang atas di sini, yang kecil ya, di bawah klitoris. Untuk lubang vagina itu bagian yang di bawah uretra. Jadi nanti kita masukkan ke saluran uretranya, masukkan perlahan. Biasanya kalau pasiennya tidak ada menahan, itu tidak ada ganjelan. Tetapi kalau misalnya kita paksa gini, dia seperti ada tahanan, berarti pasiennya menahan gitu ya. Nanti silakan masukkan. Kalau sudah sampai ke uretra, itu akan mengalir sendiri urinnya ke sini. Jadi kelihatan ke selang ininya, selang urinnya. Jadi nanti kita masukkan aja, misalnya udah stop segini. Nah, setelah itu jangan lupa kita fiksasi tadi pakai ini. Gunanya aquabides ini, nanti kita masukkan cairan adalah untuk menahan atau menjadikan gelembungnya, menahan si selangnya biar tidak copot gitu ya. Kita tinggal masukkan aja, kita dorong. Misal ini biasanya penuhnya 20 sampai 25 ya. Nanti kita tambah lagi sampai 20 cc. Ini kan sudah 10. Nah, nanti kalau airnya sudah masuk semua, walaupun kita tarik tidak akan copot ya. Karena di dalam ini nanti berbentuk balon. Balonnya balon seperti ini ya. Ini di dalam si uretra manusia, ini uretranya, di kandung kemihnya, nanti di dalam sini. Jadi mau kita tarik-tarik juga nggak bakal bisa copot ya. Jadi Bisa betus ya. Tadi ada balon lambungnya. Oke, kalau sudah selesai, baru kita kasih plaster atau fiksasi pada bagian misalnya pahanya. Untuk kita kasih plaster. Udah, setelah itu jangan lupa digantung, jangan dibiarkan di sini menjuntai ke lantai, itu nanti bisa terkontaminasi ya. Nanti biasanya kalau urin bagnya ada cantolannya, itu pakai cantolannya. Kalau enggak, kita akali dengan pakai kasa. Kita ikat aja ya, kita ikat aja pakai kasa. Intinya dia menggantung seperti ini. Itu tapi jangan lupa ininya nanti kita copot terlebih dahulu. Ini jangan lupa kita copot, habis itu baru kita kasih. Oke. Nah, ini untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-laki, pasien laki-laki untuk tahapannya sama seperti yang tadi. Pada saat tahap sterilnya juga sama, pada saat kalian membersihkan area penis hygiene-nya ya. Kalau tadi perempuan mulai dari labia mayor, labia minor,
clitoris sampai ke anus. Kalau laki-laki itu mulai dari gland penis sampai ke skrotumnya, ya. Jadi kita bersihkan. Kalau ini sulit dengan menggunakan pinset, boleh kita langsung ambil langsung, misalnya kasanya tadi kita ambil, karena ini kan kita steril tuh, tidak apa-apa kalau steril. Nanti kita mulai bersihkan area gland penisnya terlebih dahulu, memutar. Nanti sudah ganti lagi, ataupun biar tidak kontaminasi kita langsung ambil 3. Jadi kan kalian tidak bolak-balik tuh. Jadi ambil tiga kasa, langsung kita gunakan. Pertama ini misalnya 1 gland penis, dibuang, kita bersihkan penisnya lagi, baru kita ganti yang kasa ketiga sampai ke skrotum. Nah ini sudah bersih. Lalu untuk memasukkan kateternya itu sama, ya. Kalian pasang gel dulu, tapi biasanya kalau penis bisa biar lebih mudahnya lagi bisa dimasukkan di dalam sini untuk gelnya, di bagian ujung gland penisnya. Dimasukkan dulu, nanti baru dibantu dengan yang dibaluin di selangnya ini, jadi dia lebih mudah. Oke, untuk pasien misalnya pasien laki-laki, usahakan tindakannya adalah perawat laki-laki, ya. Kalau misalnya kalian kerja, tetapi kalau misalnya kalian masih praktik terus mau tidak mau ada pasien laki-laki harus memasang kateter dan tidak ada perawat laki-laki, perawat perempuan juga boleh dengan persetujuan si pasiennya, kalau pasiennya mau dilakukan oleh perawat perempuan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di mana pada pasien orang-orang normal pasti dia masih ada syahwat, masih ada nafsu, ya. Jadi pada saat kalian melakukan pastikan tidak ada ereksi atau tidak adanya misalnya tegang si penisnya. Misalnya terjadi seperti itu, kalian tinggalkan, ya, untuk perawat perempuan. Jadi pada saat kalian mau, karena pada saat mau memasang kateter, kalian tetap harus pegang si gland penisnya ini agar bisa memudahkan kita melihat lubang uretranya. Jadi mungkin pada saat dipegang orangnya ada sensasi lalu terjadi ereksi, kalian langsung tinggalkan, ya, tinggalkan, jangan ditungguin di situ. Tinggalin, nanti kasih waktu 15 menit atau 20 menit selanjutnya. Nanti kalian bisa kembali lagi. Sambil dibilang pasiennya apa, kalau ini misalnya kita sudah siap untuk pemasangan kateter, nanti baru dilanjutkan. Seperti itu, ya. Sampai pasiennya perawat laki-laki ataupun cari di ruangan lain deh perawatnya, gitu, ya. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, ya? Jadi walaupun kondisi si penisnya tidak tegang ataupun itu memang bisa dimasukkan, ya, tetap bisa angkat seperti ini gland penisnya, baru kita masukkan di selang kateternya. Oke? Nanti jangan lupa setelah tindakan kita lepas handphone dan sebagainya sampai ke tahap evaluasi. Nah, saya mau mengajarkan untuk up-nya atau pelepasan, ya. Jadi tadi anggap saja ini sudah sampai ke tahap terminasi evaluasi, ya. Berarti tinggal membereskan alat semuanya. Habis itu nanti beberapa hari kemudian pasiennya kira-kira sudah bisa kencing atau berkemih secara normal, kita akan melepas selang kateternya atau meng-up. Untuk up kateter, kalian cukup bawa pelak, lalu bengkok, squid, dan handphone bersih. Itu alat yang harus kalian bawa. Nanti biasa pelaknya kita taruh bawah, bengkoknya juga. Terus sebelum dicabut, kalian ambil dulu cairan yang sudah kalian masukkan kemarin pada saat masang.
Misalnya masukkannya kemarin 20 cc, atau biasanya bukan kalian yang masang tetapi kalian yang up, tetap harus kalian ambil dulu cairannya. Kalau pemasangan kateter pasti ditambah cairan, jadi kita harus ambil dulu, tidak bisa langsung tarik, pasti akan sakit pasiennya. Jadi kita tarik, kita ambil dulu cairannya. Tanpa kita tarik biasanya dia sudah keluar cairannya. Keluar sendiri. Jadi jalan gitu ya. Nanti dibuang, silakan ambil lagi sampai habis, sampai sudah benar-benar tidak ada, baru nanti kalian bisa tarik dengan infokan ke pasiennya, ibu saya tarik perlahan ya. Sudah, kalau memang tidak ada cairan, tidak ada yang mengganjal lagi. Sudah paham ya? Jadi untuk up-nya jangan lupa bawa squid untuk ambil cairannya. Udah, kalau sudah selesai nanti bisa dirapikan untuk alatnya. Tapi ada pertanyaan sih. Oke, setelah cuci tangan kalian evaluasi pasiennya. Ini tadi pada saat pemasangan, ibu bagaimana perasaannya? Sudah ditanya perasaannya, lalu jangan lupa doakan pasien dan berpamitan untuk meninggalkan ruangannya. Ibu, semoga ibu lekas sembuh. Nanti jika ada keperluan, ibu bisa tekan bel yang ada di samping ibu ataupun ke nurse station. Itu langsung saya pamit untuk ke ruangan kembali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama, kalau kalian geraknya sudah megang sana megang sini, itu berarti sudah tidak steril. Bisa saja walaupun tindak kalian benar, itu kalian remedial karena kalian prinsip sterilnya tidak ada, ya. Lihat aja, pokoknya kalau udah pakai handphone steril nggak boleh pegang sana sini. Jadi sebelum itu kalian harus siapkan dulu kira-kira yang bersih, harus kalian siapkan dulu. Baru kalian ganti handphone steril. Pada saat sampai sudah selangnya masuk, baru kalian boleh pegang yang lain, gitu ya. Paham? Sarung.